Upaya pemerintah Indonesia mengatasi darurat pembelajaran masih menemui sejumlah kendala. Mulai dari perekrutan guru yang belum berorientasi kepada kompetensi mengajar, kinerja guru yang rendah, hingga ketimpangan hasil pembelajaran. Program RISE di Indonesia melakukan kegiatan penelitian untuk mendukung peningkatan pembelajaran siswa di Indonesia. Program RISE juga bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengkaji reformasi guru di tingkat nasional dan inovasi kebijakan pendidikan di daerah. Pada edisi yang bertema Reform and Reform kali ini, podcast Papan Tulis berkolaborasi dengan program RISE untuk mendiskusikan hal-hal yang harus direformasi dalam sistem pendidikan di Indonesia demi meningkatkan pembelajaran siswa. Episode dari Reform and Reform kali ini adalah Evidence-Based Policy untuk Pendidikan di Daerah, bagian kedua. Saya Anwari, host Papan Tulis. Ngobrol bareng dengan Goldi Faris Darmawan. Goldi meneliti tentang inovasi kebijakan pendidikan di daerah. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Seingat saya dulu setelah lulus SD mau melanjutkan SMP tidak ada pikiran masuk ke sekolah yang dianggap unggul dalam tanda kutip. Keluarga saya sekolah di situ saja karena itu satu-satunya pilihan sekolah yang bisa dijangkau dari segi tempat dan biaya. Kalau Goldi ada cerita dulu saat mau masuk SMP? Kalau saya sendiri dari SD itu jadi dulu di Jakarta, di sekolah negeri itu ada sekolah pagi sama sekolah yang petang. Nah, sedangkan kalau misalnya kita ngelihat perbandingan paradigma pada saat itu anak-anak kelas petang itu dianggap second class gitu. Pada saat itu, padahal kenyataannya enggak, tapi hanya paradigma aja. Oleh karena itu, teman-teman yang saya dapatkan dari segi sosioekonominya, kemudian dari kemampuan akademisnya, dukungan orang tua itu juga beda sekali dengan anak-anak yang datang di sekolah pagi gitu. Nah, oleh karena itu ada dorongan dari orang tua, dari lingkungan untuk ketika mau masuk ke SMP kita cari SMP yang kualitasnya lebih baik gitu, yang memang bisa meningkatkan kemampuan belajar gitu. Yang sering kita dengar juga banyak orang mau masuk ke sekolah yang letaknya ada di daerah tetangga. Tetapi karena suatu aturan, terkadang banyak juga yang tidak bisa akses sekolah itu. Ada cerita mungkin? Jadi rumah saya itu letaknya itu di kota Bekasi. Sedangkan saya sekolah SD itu di pinggiran Jakarta. Jadi pagar sekolah saya itu perbatasan antara Jakarta dan Jawa Barat. Nah, pada saat itu zonasinya itu memang sudah ada. Jadi bedanya adalah kalau sekarang ngelihat zonasi itu yang dilihat kan kakak rumah di mana. Oh iya. Pada saat itu tahun 2005-2006 yang dilihat itu adalah lokasi asal sekolah. Jadi ketika sekolah SD-nya ada di Jakarta, maka dia punya kesempatan untuk milih SMP yang ada di Jakarta. Jadi kondisinya memang berbeda meskipun sama-sama udah ada konsep zonasi atau rayonisasi pada saat itu. Goldi tadi sempat menyebut zonasi. Ini terkait yang diteliti oleh Goldi dan teman-teman di RISE. Ada apa dengan zonasi dan PPDB sebenarnya? Di dalam konteks untuk memberikan akses pendidikan, perdebatannya itu terletak pada bagaimana kita bisa membantu agar anak-anak itu bisa mengakses sekolah. Nah, pintu gerbang pertama ketika anak-anak ingin mengakses sekolah itu adalah kebijakan penerimaan siswa baru. Dulu PSB, sekarang PPDB, penerimaan peserta didik baru. Nah, desain dari kebijakan itu sangat menentukan apakah anak dengan kondisi tertentu atau karakteristik tertentu bisa masuk sekolah yang dia pilih atau tidak. Nah, studi di luar negeri itu banyak yang menunjukkan bahwa ketika bahwa harga tanah di dekat sekolah yang bagus itu relatif mahal. Kenapa? Karena orang
tua itu basically ingin mencari sekolah yang dekat dengan rumah. Ya, Jadi termasuk ketika fasilitas sekolah itu yang ya. bagus ada di suatu tempat, ada kecenderungan betul. Jadi ada kecenderungan orang tua akan pindah ke sekolah ke dekat sekolah yang bagus. Nah, masalahnya ketika itu terjadi, maka ada peningkatan harga tanah yang menyebabkan hanya anak dari keluarga dengan kelompok ekonomi tertentu yang bisa masuk ke sekolah bagus. Nah, kita ingin melihat dampak zonasi ini karena tujuan awalnya zonasi. Jadi kondisi pada di masa lampau, ketika anak masuk ke sekolah itu kan pakai nilai, Yap. ya kan? Jadi tidak peduli dia tinggal di mana, ketika akses dari rumah ke sekolah ada, maka orang tua akan mendorong anaknya untuk masuk ke sekolah bagus dengan cara tinggi-tinggian nilai. Nah, sedangkan hal itu menyebabkan bahwa di masa lampau itu tidak ada pergerakan yang signifikan. Misalnya untuk konteks Jakarta atau Yogyakarta misalnya, tidak ada perubahan rumah atau tidak, orang tua itu tidak langsung pindah rumah karena ingin datang ke sekolah, karena anak-anaknya tetap bisa masuk sekolah meskipun agak jauh, tapi dengan nilai yang tinggi. Nah, hal itu menyebabkan banyak anak yang tinggal di sekitar sekolah ketika nilainya rendah, mereka kalah dari anak-anak yang rumahnya jauh tapi nilai tinggi. Nah, dan hal itu menyebabkan ada segregasi. Segregasi itu seperti pemisahan. Jadi ada beberapa sekolah yang karena sangat kompetitif ketika masuk, anak-anak nilainya tinggi semua. Ada sekolah lain yang karena tidak terlalu diinginkan, nilai anak-anaknya relatif rendah. Nah, itu ada pengelompokan atau segregasi kita bilangnya. Nah, kabarnya pada tahun 2017 Kemendikbud itu ingin mendesain sebuah kebijakan yang menghapus segregasi ini, yang menghapus pemisahan ini, sehingga dalam satu sekolah itu anaknya terdistribusi normal. Yang kemampuannya rendah ada, yang kemampuannya tinggi ada, yang kemampuannya menengah banyak gitu. Oke, zonasi mencoba menjawab isu disparitas sekolah seperti unggulan dan non-unggulan. Iya, dan itu kan juga berhasil dari persepsi masyarakat terkait sekolah tertentu. Ya kan, sebenarnya kan tidak ada ukuran pasti yang menyebabkan kenapa dia unggulan atau tidak. Tapi kan tergantung ketika orang tuanya secara umum menganggap bahwa suatu sekolah unggulan, maka anggapan itu yang membuat mereka mendaftarkan anaknya ke situ dan kompetisi. Jadi yang nilai tertinggi yang diterima. Kalau lihat zonasi dan PPDB di Jakarta, apa implikasinya terhadap persebaran peserta didik baru? Mungkin kalau kita lihat konteks Indonesia secara umum ya, kita perlu pahami bahwa kursi sekolah negeri, karena orang tua itu kan ingin memasukkan anaknya ke sekolah negeri. Benar. Pertama alasannya karena sekolah negeri dianggap standar dan bagus. Yang kedua, biasanya sekolah negeri itu mendapatkan subsidi lebih banyak dari sekolah pemerintah. swasta. Jadi lebih murah di anggapan orang tua. Iya. Nah, secara total kursi negeri dan swasta itu lebih banyak dari yang mendaftar. Tetapi karena orang tua itu cenderung memasukkan anaknya ke sekolah negeri, ketika kita bandingkan ternyata jumlah kursi di sekolah negeri itu lebih sedikit dibandingkan anak yang mendaftar. Oleh karena itu ada kompetisi. Nah, kompetisi itu menyebabkan pemerintah harus menyusun kebijakan PPDB. Nah, ketika kebijakan PPDB yang berdasarkan nilai diganti menjadi kebijakan PPDB yang baru yang berdasarkan jarak atau zonasi, di situ kita bisa melihat bahwa ada anak-anak yang terekspos. Jadi yang dia terpapar oleh kebijakan, ada yang tidak terpapar. Nah, itu yang perlu kita lihat lebih lanjut gitu. Terpapar, contohnya seperti apa? Nah, jadi misal kita lihat kebijakan pemerintah itu dari yang sebelumnya berdasarkan nilai, sekarang berdasarkan zona. Yang terekspos itu adalah ada dua jenis. Yang pertama adalah anak yang dengan sistem sebelumnya bisa masuk, sekarang nggak bisa masuk. Nah, mereka itu terekspos secara negatif. Kelompok kedua adalah yang sebelumnya nggak bisa masuk, sekarang bisa masuk.
itu yang mendapatkan yeah. manfaat atau terekspos secara positif. Yeah. Nah, ya kan, dari situ kita bisa lihat ada anak pintar yang rumahnya jauh, sekarang nggak bisa masuk. Dulu bisa kalau pakai nilai. Nah, berarti dia terekspos. Nah, ada anak yang dulu nggak bisa masuk karena nilai rendah, tapi rumahnya tetangga sama sekolah, sekarang bisa masuk. Nah, itu terekspos secara positif. Oke, kembali ke tempat penelitian. Alasan pemilihan kota Jogja. Jadi jadi basis ketika kita memilih wilayah untuk kita ajak kerjasama dalam penelitian itu, kita pilih wilayah-wilayah yang merepresentasikan kondisi Indonesia secara umum. Jadi mereka adalah wilayah-wilayah yang mereka punya progres pendidikan. Seperti Bukit Tinggi, ada Wekanan, ada Jogja, ada Goa gitu. Nah, dari situ kita pilih dari masing-masing kota yang dipilih, kita bekerja sama dengan mereka mencari apa yang ingin diteliti atau apa yang ingin dicari lebih jauh. Nah, ketika kita bekerja sama dengan Jogja, yang mereka ingin tahu adalah dampak dari kebijakan zonasi. Nah, perlu diketahui bahwa ketika zonasi ditetapkan oleh Kemdikbud tahun 2017, Kota Yogyakarta baru mengadopsi pada tahun 2018. Oh, I see. Nah, karena ada jeda itu, sebenarnya mereka itu menunda 1 tahun ingin mengetahui dampak zonasi ini seperti apa. Nah, oleh karena itu, jeda waktu itu memberikan kita kesempatan untuk melakukan evaluasi dampak dari kebijakan zonasi tadi di Kota Yogyakarta. Gitu. Hal yang menarik sebenarnya. Selain di Kota Jogja, sebenarnya kita juga selain di Kota Jogja, kita sebenarnya juga melakukan studi terkait zonasi di Jakarta. Karena pada saat itu Jakarta juga punya kebijakan PPDB yang relatif berbeda dari daerah lain. Iya, dan dari daerah lain juga, karena di Jakarta kan SMP, SMA, SMK, dan SD-nya itu berada di dalam satu rumah. Dinas pendidikannya itu beda dengan daerah-daerah lain yang terpisah antara pendidikan dasar dengan menengah. Untuk studi PPDB di Jogja itu kita melakukannya itu melihat kacamatanya bukan sekedar dari kebijakan zonasinya aja. Karena yang menarik dari kebijakan zonasi itu sebenarnya bukan kebijakannya, karena kebijakan itu bisa didesain sedemikian rupa dan bisa disesuaikan dengan kondisi daerah. Nah, yang menarik dari Kota Jogja itu adalah dampak dari kebijakannya. Nah, itu yang kita teliti. Jadi, kebijakan zonasi di Yogyakarta itu membuat atau menghapus segregasi yang sebelumnya ada. Jadi sebelumnya di Jogja, sekolah-sekolah negeri secara umum, khususnya SMP 5 dan SMP 8, itu hanya diisi oleh anak-anak berkemampuan tinggi. Nah, sekarang setelah ada kebijakan zonasi, SMP 5, SMP 8, dan SMP negeri lainnya yang masuk ke sekolah itu tidak hanya yang kemampuan tinggi, tapi juga anak-anak dengan nilai yang rendah. Kalau mereka pakai UASDA gitu. Nah, UASDA itu ujian akhir sekolah tingkat daerah. Nah, UASDA di sana itu di sekolah negeri yang tadinya nilai tinggi-tinggi, sekarang jadi lebih merata. Jadi yang rendah ada, yang menengah ada, yang tinggi ada. Pun ternyata di sekolah swasta juga ada sedikit perubahan, di mana sekolah swasta yang sebelumnya nilainya rendah-rendah, sekarang secara umum nilainya dapat supply dari anak yang tidak diterima di sekolah negeri. Nah, dari situ kita melihat bahwa ternyata kebijakan zonasi ini dalam konteks nilai membuat capaiannya itu lebih merata. Jadi anak-anak yang diterima yang sebelumnya relatif homogen, nah sekarang lebih heterogen, beragam kemampuannya. Itu pertama. Yang kedua, ternyata terdapat dampak juga terkait sosioekonomi dari anak-anak yang diterima. Sebelumnya untuk di Jogja, anak-anak yang bisa masuk ke sekolah negeri itu banyak yang berasal dari keluarga mampu. Nah, setelah ada kebijakan zonasi, switching. Jadi
anak-anak yang di sekolah negeri itu sekarang keisi oleh anak-anak yang ekonominya lemah, dan banyak anak-anak yang ekonominya mampu itu masuk ke sekolah swasta. Jadi ada realokasi dari kursi sekolah gitu. Oke. Kemudian selain itu dampak dari zonasi yang lain adalah dampak fasilitas. Nah ini agak menarik di Jogja yang mungkin konteksnya agak berbeda dengan daerah lain. Jadi di Jogja itu baik negeri maupun swasta secara umum fasilitasnya itu standar. Meskipun kita paham ada beberapa sekolah yang memang bagus sekali, dan ada beberapa yang memang kualitasnya kurang gitu. Tapi secara umum standar antara negeri sama swasta. Jadi nggak terlalu ngaruh ketika ada kebijakan ini. Nah, yang menarik adalah terkait dengan respons dari guru. Jadi ketika guru di sekolah negeri menyadari bahwa anak-anak yang mereka ajar atau anak peserta didik baru itu kemampuannya tidak setinggi anak-anak yang mereka terima pada tahun sebelumnya. Dan di sekolah swasta mereka banyak yang menyadari bahwa anak-anak yang mereka terima di tahun ketika ada zonasi itu kemampuan lebih tinggi dari yang tahun sebelumnya gitu. Nah, dari situ kita melihat bahwa ternyata kebijakan zonasi ini secara sistemik merubah pola distribusi atau alokasi kursi di Yogyakarta. Dan itu ternyata harus mau nggak mau ya, itu harus diiringi dengan respon dari guru atau pendidik. Peserta didik baru dengan latar belakang beragam membutuhkan pendekatan yang beragam juga dalam pengajaran. Iya, karena kita bisa perlu lebih hati-hati karena jangan-jangan ada guru yang memang dia ahli atau punya kemampuan dalam mengajar anak kemampuan tinggi, dan ada guru lain yang punya kemampuan khusus untuk mengajar anak kemampuan rendah. Okay. Nah, itu yang perlu kita cek gitu kan. Karena dalam standar itu memang seorang guru itu dituntut bisa mengajar secara terdiferensiasi. Jadi ketika dalam satu kelas ada anak yang kemampuan tinggi, ada anak kemampuan rendah, guru bisa mengajar semua anak gitu. Oke. Tapi faktanya di lapangan itu barangkali sebatas teori gitu. Jadi kita perlu cek. Jangan-jangan memang di lapangan itu tidak semua guru bisa melakukan pengajaran terdiferensiasi atau yang bisa mengajar anak kemampuan beragam gitu. Jangan-jangan memang ada guru yang efisien ketika mengajar anak kemampuan tinggi, ada guru lain yang efisien mengajar anak kemampuan rendah gitu. Nah, untuk konteks di Jogja, SMP 5 dan 8, mayoritas gurunya itu terbiasa untuk mengajar anak kemampuan tinggi. Nah, meskipun kita perlu pahami di Jogja itu rotasi guru itu rutin dilakukan secara acak gitu. Tapi perlu dilihat bahwa ketika rotasi guru terjadi, tidak semua guru langsung dirotasi. Iya, benar. Hanya sebagian guru yang dirotasi. Berarti ada beberapa guru yang memang sudah lama, sekitar 5-10 tahun ada di satu sekolah yang sama. Nah, itu menyebabkan mereka sudah sangat terbiasa mengajar anak kemampuan tinggi misalnya. Sekarang mereka dituntut mengajar anak kemampuan rendah atau yang lebih lambat dalam belajar, dan mereka harus menyesuaikan tekniknya. Nah, hal yang serupa itu bisa jadi terjadi di sekolah yang biasanya menerima anak-anak kemampuan rendah. Sekarang anak-anaknya pinter, anak-anaknya jauh lebih cepat dalam belajar. Jadi gurunya juga harus ngejar gitu. Nah, itu yang perlu dilihat lebih lanjut dari lapangan. Melihat kemampuan rendah dan tinggi itu berdasarkan hasil ujian atau tes? Kita melihat kemampuan dari perspektif akademik. Jadi ketika saya mengatakan kemampuan tinggi atau kemampuannya lemah atau cepat atau lambat dalam belajar, itu dilihat sebatas dari akademik. Jadi karena indikator yang bisa tersedia ketika kita turun ke lapangan adalah kemampuan akademik, aspek kognitif. Terkait hasil penelitian, kita coba geser ke bagaimana pemerintah daerah dalam memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pengajaran atau pendidikan di daerah. Jadi yang perlu dilihat itu adalah batas dari kewenangan pemerintah daerah. Karena ada pembagian tugas atau kewenangan antara pusat dengan daerah. Dan ketika daerah melihat kondisinya,
dan membuat atau menggunakan hasil penelitian, mereka tetap harus mempertimbangkan kewenangan mereka itu batasnya ada di mana gitu. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka tetap bisa melakukan inovasi pendidikan atau mengambil manfaat dari penelitian yang sudah dilakukan. Contoh, salah satu kewenangan daerah adalah daerah bisa memilih, merekomendasi atau menyusun secara teknis perekrutan kepala sekolah, perekrutan guru, kemudian menyusun atau mengadaptasi peraturan kementerian untuk disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing. Itu adalah room of change. Itu adalah area di mana daerah bisa melakukan inovasi pendidikan berdasarkan hasil riset. Nah, dari situ, jadi daerah perlu memahami kondisi di daerahnya saat ini seperti apa. Itu pertama. Kedua, mereka menguji coba kebijakan. Mereka melakukan eksperimen kebijakan. Dan mereka belajar dari perubahan inovasi-inovasi tersebut. Kemudian yang nomor dua, jadi yang pertama, mereka menyadari kondisi di lapangan seperti apa. Kedua, mereka melakukan inovasi dan melihat dampaknya. Yang ketiga, mereka mengadaptasi atau mengubah inovasinya untuk disesuaikan agar lebih produktif. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat pendidikan, banyak yang berpikir bahwa atau banyak yang menganggap dengan satu kebijakan kemudian masalahnya selesai. Padahal di lapangan hal itu tidak terjadi karena pendidikan itu kebijakannya harus didesain secara terus-menerus, harus dilakukan inovasi secara terus-menerus karena tantangannya beda, lapangannya beda, kemudian tujuannya juga dari zaman ke zaman bisa berbeda. Contoh, target dari kebijakan pendidikan daerah pada 30 tahun lalu itu adalah meningkatkan akses karena belum banyak anak yang masuk sekolah. Jadi mereka berbondong-bondong mencari cara agar bisa mendirikan sekolah, menyediakan guru dan memasukkan anak ke sekolah. Target yang sekarang itu berbeda. Yang harus pendidik Pemda lakukan adalah memastikan agar atau meningkatkan agar kualitas pendidikan di daerahnya itu terus tumbuh atau meningkat. Nah itu inovasinya juga berbeda. Kalau dulu inovasinya misal mendirikan sekolah, melakukan merging sekolah, karena mereka sebatas akses. Sekarang ketika di kualitas, inovasinya lebih banyak ke proses pembelajaran, meningkatkan kualitas pelatihan guru, kemudian memastikan anak-anak itu bisa mendapatkan pelajaran sesuai dengan kemampuannya atau kebutuhannya. Nah itu yang perlu yang bisa dipelajari oleh pemerintah daerah dari hasil penelitian. Nah praktiknya seperti apa? Contohnya kalau kita lihat kebijakan PPDB, PPDB itu misalnya kita lihat kalau kita lihat data Jakarta ya, ada kecenderungan bahwa guru di Jakarta itu mampu mengajarkan siswa yang dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi secara umum guru di Jakarta kalau kita lihat dari perbandingan UN dari jadi kita longitudinal trace satu anak UN-nya berapa, kemudian UN SMP berapa, UN SMA berapa, ketika kita trace ternyata kecenderungan guru, jadi teacher effect itu bisa memberikan dorongan dari anaknya tidak mampu menjadi mampu. Tetapi dorongan yang bisa diberikan dari anak yang sudah mampu menjadi makin mampu, itu bisa jadi bukan karena guru, bisa jadi karena kompetisi di antara teman sebayanya. Nah itu yang ketika misal pemerintah daerah punya informasi tersebut, mereka bisa menyadari bahwa oh berarti ketika anak-anak banyak yang nggak mampu, mereka harus mendapatkan akses guru yang bagus. Sedangkan kalau mereka ingin membuat ada anak-anak yang memang pintar dan ingin mereka makin pintar, berarti mereka harus dikelompokkan dalam satu kelas. Nah misalnya dari situ kalau Jakarta belajar dari hasil penelitian, mereka mengadopsi itu dengan cara untuk anak-anak kemampuan luar biasa, mereka punya sekolah MH Tamrin, sekolah unggulan gitu. Sedangkan untuk anak-anak secara umum, mereka menggunakan kebijakan PPDB zonasi.
Itu contohnya hasil dari pembelajaran dari penelitian untuk konteks daerah gitu. Upaya yang sudah ditempuh untuk menyampaikan hasil penelitian untuk kebijakan di daerah? Nah, ini kalau dari RISE itu ketika kita datang ke daerah, kita mengambil posisi sebagai mitra. Okay. Jadi apa yang dilakukan oleh daerah itu kita berikan masukan, kita bantu untuk merancang kebijakan. Nah, tapi secara umum yang ujung-ujungnya akan melakukan kebijakan dan memiliki kebijakan tersebut adalah pemerintah daerah. Jadi kita memposisikan diri itu memberikan advice dan memberikan fakta, memberikan pertimbangan. Misal jika Yogyakarta melakukan kebijakan A, maka konsekuensinya seperti ini. Jika Yogyakarta melakukan kebijakan B, maka konsekuensinya seperti ini. Hal yang sama juga kita lakukan dengan pemerintah daerah di kabupaten dan provinsi lain gitu. Dan yang perlu kita tekankan adalah pemerintah daerah itu banyak yang belum terbiasa dengan praktik atau membuat kebijakan berbasis bukti. Okay. Karena mereka tidak terbiasa, oleh karena itu kita butuh menerjemahkan hasil penelitian menjadi catatan kebijakan yang mereka bisa relate, yang benar-benar membantu mereka memahami kondisi di lapangan, gitu. Karena pada akhirnya hasil penelitian itu kalau hasilnya itu robust ya, yang dia kuat dan diuji coba berkali-kali, sudah ampuh gitu misalnya, biasanya itu akan sangat aplikatif dan sifatnya jadi umum. Jadi daerah itu ketika mengadopsi kebijakannya, mereka tidak merasa ini merupakan sebuah coba-coba gitu. Jadi ketika memang ada evidence yang kuat, kita bisa memberikan mereka masukan gitu. Itu sih yang secara umum kita bisa lakukan. Yep. Dan perlu dipertimbangkan bahwa ada agenda politik yang bisa jadi berbeda dengan apa yang kita sarankan. What's next? Apa lanjutannya? Iya, saya kira yang perlu dilakukan ke depan adalah saat ini kan kita sudah mengumpulkan informasi terkait dampak zonasi di Yogyakarta maupun di Jakarta. Kemudian kita analisis. Langkah selanjutnya adalah kita berikan informasi kepada Pemda terkait dengan dampak dari kebijakan yang kemarin sudah dilakukan itu apa. Apakah sesuai dengan keinginan mereka atau apakah sesuai dengan tujuan awal mereka atau tidak gitu. Kemudian kita tanyakan langkah selanjutnya yang ingin pemerintah daerah lakukan apa. Kita akan bantu untuk mendesain kebijakan yang baru. Dan di saat yang sama ketika kita bilang kita akan bantu, kita juga berikan alternatif dari informasi yang kita dapat dari daerah atau penelitian lain gitu. Dan kedepannya yang perlu dilakukan adalah karena konteks yang sekarang kita hadapi adalah COVID ya, dan pandemi COVID ini kan bisa berdampak kepada daerah dengan channel atau jalur yang berbeda-beda dengan dampak yang beda-beda. Itu juga menuntut pemerintah daerah perlu secara mandiri menyusun kebijakan sendiri. Karena sekarang hampir secara umum dengan dampak yang beda-beda ini tidak bisa secara penuh bergantung kepada Kemdikbud. Karena Kemdikbud juga kan proses pembuatan kebijakan itu tidak mudah. Masing-masing daerah harus paham dengan kondisi daerahnya. Ketika kebijakan Kemdikbud ditelan mentah-mentah oleh daerah tanpa melihat kondisi di lapangan, itu bisa berakibat negatif gitu. Jadi itu yang perlu kita dorong ke daerah untuk bisa memahami kondisi mereka seperti apa. Terima kasih Goldi. Sama-sama Mas Anwari, terima kasih juga sudah diundang. Ini studinya ongoing ya? Iya, jadi studinya ini masih berjalan dan akan ada lanjutannya. Terima kasih telah mendengarkan Reform and Reform. Ikuti terus diskusinya melalui podcast Papan Tulis dimanapun Anda mendengarkan podcast. Cek publikasi terbaru dari program RISE di Indonesia di situs webnya di rise.smeru.or.id atau ikuti Instagramnya di riseprogram.id.